mengumpulkannya nanti pertemuannya nanti dikumpulkan di pertemuan ke em, 14 gitu ya. 14-nya itu presentasinya gitu. Hmm, sebentar, terakhir mana tadi? Hmm, Mana ya? Oh, baru namanya ini nih gambarnya. Oke, jadi proyeknya adalah seputar dengan make an advertising ya. Three advertising using the TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, namanya platform search video advertising campaign. Nah, di mana kenapa kok sesuai dengan silabusnya itu di situ saya menulis terkait dengan digital media online, mobile apps, dan juga advertising. Advertisingnya itu adalah menggunakan sosial media. Nah, kemudian seperti yang sudah kita tahu bahwa menggunakan sosial media itu sudah menjadi, ibarat kata sudah menjadi bukan lagi pilihan, tapi suatu kewajiban dalam membuat suatu campaign. Banyak sekali platform, ada beragam platform, dan juga pasti beda treatmentnya, beda uh, usernya, kemudian beda POV-nya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi setiap platform itu pasti memiliki segmennya yang sendiri-sendiri, seperti itu. Contoh, di dalam project ini, yang akan kalian gunakan adalah nanti em, menggunakan TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Ya, dimana kalau misalkan TikTok seperti yang kita ketahui, itu mungkin 2 detik itu bisa memutuskan orang untuk switch the content or stay gitu ya. Nah, jadi awal banget itu menentukan apakah konten kalian akan dibaca atau enggak. Maka detik pertama itu menjadi hal yang paling krusial. Makanya dia sifatnya adalah cepat, kemudian dia bersifat hiburan gitu ya, seru-seruan gitu. Jadi nggak terlalu yang formal-formal banget, terus syarat makna banget gitu, nggak. Karena penggunanya didominasi oleh Gen Z. Dan juga untuk viral itu juga algoritmanya tidak membutuhkan followers yang banyak, likes yang banyak meskipun baru pertama, tapi ketika sesuai dengan keadaan saat ini itu bisa viral seperti itu. Jadi algoritma tidak begitu melihat jumlah followers dan lain sebagainya seperti Instagram dulunya. Meskipun sekarang Instagram sudah mulai bergerak mengikuti TikTok gitu ya. Tapi ya namanya mengumpulkan analytical itu kan nggak bisa langsung cepat gitu ya dibanding dengan TikTok yang sudah dari awal menggunakan algoritma yang seperti sekarang gitu. Kemudian kalau Instagram itu dia mementingkan biasanya estetik, daily life, terus kemudian audiensnya itu masih didominasi oleh milenial karena waktu kehadirannya juga waktu gen milenial ya. Kemudian penceritaan secara visualnya tidak terlalu yang hiburan banget seperti TikTok gitu. Kemudian berikutnya ada YouTube Shorts, di mana YouTube ini semua kalangan gitu ya ada gitu. Dia bersifat informatif, cerita dia ya. Jadi mungkin kalau dikatakan TikTok itu hard selling, soft sellingnya tuh YouTube gitu ya. Jadi karena dia sifatnya tuh edukatif, durasi panjang gitu ya. Nah, jadi YouTube itu eh, bisa memungkinkan untuk kita membuat informasi yang lebih bermakna seperti itu
Nah, secara garis besar gitu ya, perbedaan pendekatan antar platform itu seperti gini gitu ya. Nah, kemudian, pendekatan selling-nya TikTok hard selling, YouTube value, Instagram bisa soft selling gitu ya. Nah, jadi kalian ketika membuat campaign-nya harus disesuaikan dengan, mmm, pendekatan platform ini gitu ya. Jadi nggak bisa ide yang sama kalian aplikasikan dengan 2 media gitu, karena segmennya juga sudah berbeda. Nah, kenapa membuat project seperti ini gitu, karena kalian supaya bisa memahami bahwa setiap sosial media itu memiliki karakter audiensnya sendiri. Karakter yang berbeda pasti memiliki perilaku juga yang tidak sama, gitu ya. Maka kalian harus memahami strategi apa yang cocok digunakan ketika di platform ABC, gitu ya. Nah, kalian harus memahami strateginya sesuai dengan targetnya, gitu ya. Maka nggak hanya produk yang punya STP, sosial media juga punya STP gitu ya. Nah, maka dari itu kalian harus bisa memilah dan memilih bagaimana memproduksi konten sesuai dengan sosmednya. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar tentang semiotik gitu kan di pertemuan sama ibunya ya. Logo yang seperti ini syarat maknanya apa, kemudian pakai perumpamaan misalkan. Nah, itu cocok digunakan di platform yang seperti apa ketika kita ingin menyampaikan pesan yang tersirat seperti itu. Maka memang, keterampilan terkait dengan menggunakan aplikasi Figma, Canva, dan lain sebagainya itu dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi saya rasa juga sudah, eee, mau pakai CapCut dan lain sebagainya bebas, kalian memilih aplikasi yang, dapat kalian gunakan gitu. Kemudian manfaatnya, harapannya ketika kalian sudah menyelesaikan project ini, hal tersebut bisa kalian tambahkan di link, di apa tuh, link kalian, di LinkedIn ya. Nah, itu bisa kalian gunakan menjadi portofolio digital, bahwa kalian sudah memproduksi seperti ini gitu ya. Kemudian berarti, yang mereview platform yang hasil portofolio kalian itu, oh, kalian bisa menceritakan kenapa idenya harus seperti ini, maka kalian bisa ceritakan, ya itu berdasarkan dari, eee, segmen dan juga target yang sesuai dengan masing-masing platform. Kalian bisa menjelaskan lebih dalam di situ, gitu ya. Harapannya juga ketika kreatif tingginya kalian dapat, karena kalian akan berpikir secara kreatif membuat video yang seperti apa nih yang cocok gitu ya. Kalian, mencari problem problem solving-nya, kalau misalkan kalian mau brainstorming juga bisa, misalkan kalian mau pakai Wardah, sebagai objeknya gitu ya. Contohnya kayak apa ya, Ramadan bermakna apa ya, yang, mmm, siapa ya, siapa tuh namanya, modelnya saya lupa. Wardah itu menceritakan bahwa seorang di dalam ininya ya, di dalam YouTube-nya itu adalah maknanya yang ingin disampaikan, eee, ada makna bahwa seorang perempuan itu harus selalu terlihat lembut, kemudian, bisa bisa semua hal gitu ya, membawa kesenangan di rumah dan lain sebagainya hal gitu ya. Nah, kalian misalkan mau membuat yang seperti itu silakan, itu kan nggak hard selling, dia tidak memunculkan harus beli Wardah gitu, enggak. Tapi sesuai dengan value Wardah yang religius, halal, soft, dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu bisa kalian sampaikan brainstorming terkait dengan value yang dimiliki oleh produknya. Maka kalian bisa menciptakan idenya itu harus dibuat seperti apa, seperti itu. Nah, kenapa? Karena konten yang efektif itu nggak hanya kreatif, tapi juga bisa menyesuaikan dengan perilaku audiens dan juga karakter media yang kita gunakan.
Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa kalian akan menghasilkan 3 versi short video advertisement using TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, gitu ya. Nah, maka harus berbeda campaign-nya, gaya komunikasinya, tone, visual, situ ada juga pendekatan sellingnya harus berbeda, tidak boleh sama, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Maka kalian harus menganalisis platform digitalnya. Oh, bagaimana sih karakter TikTok? Sudah saya sepilih sedikit-sedikit, sisanya kalian baca sendiri untuk memperdalamnya. Apa yang harus dilihat? Perilakunya, budaya komunikasi, dan juga pola konsumsinya. Gitu ya. Nah, pola konsumsi, waktu tonton, frekuensi scroll pasti berbeda setiap sosmed gitu ya. Maka kalian harus menentukan strategi tersebut. Nah, kemudian kalian berikutnya adalah menganalisis target audience, yaitu usia target audience dari pengguna TikTok berapa, pengguna YouTube berapa, minat dan hobinya seperti apa, perilaku digital sehari-harinya, kebiasaan konsumsi konten seperti apa gitu ya. Nah, kenapa penting supaya kalian bisa menciptakan gitu ya pesan yang juga relevan, bisa menjangkau otomatis. Nah, kemudian jangan lupa makna ketika kalian membuat iklannya, jangan lupa pesannya apa yang akan kalian sampaikan, value, emosi yang dibangun, dan juga positioning brandnya. Kalian harus ngecek ketika misalkan menggunakan Wardah, ketika kalian menggunakan Nike misalkan, value-nya akan berbeda. Wardah dengan value yang soft-nya, Nike dengan spiritnya gitu, maka pasti tone-nya, warnanya, pembawaannya pasti juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian makanya jangan lupa untuk memahami karakternya, sesuaikan dan juga buat kontennya secara spesifik. Nah, di samping ketiga video untuk 3 sosmed tersebut, ada tambahan 2, yaitu laporan analisis campaign-nya. Laporannya ini harus ditulis dalam bentuk PDF, dalam bentuk PDF atau Word ya. Nah, di dalam laporan analisis campaign itu apa sih? Ya, pasti kalian harus melakukan analisa dulu kan tadi. Kemudian kalian menganalisa bagaimana em, dari tahap awal sampai akhir. Kenapa dibuat di dalam TikTok ini menggunakan tone ini, warna ini gitu ya. Karena sebelum itu kan mau menganalisis terkait dengan kriteria pengguna TikToknya sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian presentasi campaign-nya gitu. Nah, presentasi campaign-nya nanti di slide terakhir itu kalian tampilkan atau misalkan ditampilkan dulu baru menceritakan gitu bisa gitu ya. Atau misalkan setelah setelah diceritakan gitu ya, kemudian kalian capture bagian videonya untuk dijelaskan syarat dan juga maknanya apa gitu misalkan. Nah, ketentuan videonya adalah durasinya 30 sampai 60 detik gitu ya. Kalau misalkan di YouTube lebih nggak apa-apa. Formatnya vertikal, subtitle harus ada, CTA-nya wajib ada gitu ya. Kalian bebas mau UMKM, lokal, atau karangan kalian bebas. Yang penting harus disesuaikan dengan value-nya. Dan tidak boleh sama antar kelompok gitu ya. Nah, ini adalah format presentasinya, kriteria penilaiannya adalah analisis audiens juga platform, apakah analisisnya dalam atau enggak, kreativitas campaign-nya yang sudah kalian build idenya, kesesuaian strategi di platform, kualitas video, analisis makna pesan iklan, juga presentasinya. Nah, oke, gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Semuanya paham? Bu, saya izin mau tanya boleh Bu? Silakan. Itu kan tadi ketentuannya ada buat ini ya Bu, apa kayak bikin kontennya itu harus apa harus dari
ide pemikiran kita sendiri, Bu. Kalau Hmm. misalkan ide kita ini terinspirasi dari konten gitu, boleh nggak ya, Bu? Iya, itu namanya apa ya? Jadi kalau misalkan ceritanya seperti yang saya sampaikan dari Wardah gitu ya, dia syuting terkait dengan menyampaikan empowerment. Idenya tentang empowerment boleh sama, tapi cara pembawaannya menyampaikan empowerment itu seperti apa ya harus berbeda gitu. Jadi nggak boleh yang setiap shoot di dalam ceritanya si Wardah itu dia lagi dimarahin nih sama mertuanya. Terus kalian juga kayak gitu, ya nggak boleh gitu. Pesannya boleh sama, tapi cara menyampaikan pesannya harus berbeda. Ada lagi? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa berarti sudah paham semua. Kalau gitu, silahkan dikerjakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.